Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Jagita Putri dengan NIM 2020 dari jurusan Akuntansi kelas AK61E. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal metode penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 6 ini dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Suparta. Proposal metode penelitian saya ini berjudul analisis perhitungan dan pelaporan pajak atas penjualan barang. Dengan studi kasus pada perusahaan Alfa Anugrah Teknik. Untuk bab 1 yaitu latar belakang. Penerimaan APBN dari sektor pajak merupakan bagian yang sangat penting dari pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan sebagai sumber-sumber utama penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi publik pada negara, diantaranya dapat dipaksakan dan terutang oleh mereka yang berwajib membayarnya. Menurut aturan umum hukum, tidak memiliki prestasi laba yang dapat disebutkan secara langsung, dan ini tentang keuangan pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara menjalankan pemerintahan. Di negara ini terdapat banyak jenis pajak yang tentu saja akan menambah pendapatan negara. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dasar hukum pajak pertambahan nilai ini telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak pertambahan nilai terutang ini atau lebih bayar dihitung dengan mekanisme pemotongan pajak masukan pada pajak keluaran. PPN adalah pajak pertambahan nilai seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak. Karena pembelian barang kena pajak, jasa kena pajak, atau keuangan di bidang kepabeanan, dan pemanfaatan barang kena pajak yang tidak terlihat dari luar daerah pabean, atau menggunakan jasa kena pajak dari luar daerah. Sedangkan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai dibayar yang harus dikumpulkan oleh pengusaha yang bertanggung jawab untuk berbuat baik barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Keunggulan luar biasa kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak dapat dikembalikan atau dikompensasi sampai akhir tahun pajak berikutnya. Pajak pertambahan nilai ini berasal dari banyak faktor produksi dalam persiapan, produksi, distribusi, dan perdagangan barang atau jasa konsumen. Barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau tidak bergerak atau tidak berwujud. Dikenakan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pajak pertambahan nilai. Ciri pajak pertambahan nilai ini adalah faktur pajak, karena merupakan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang dipungut pajak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang. Akurasi diperlukan dalam pembuatan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembukuan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang digunakan
pada saat pengusaha pembeli barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP dikarenakan pajak dari dasar pengenaan pajak atau DPP setiap pembelian sehubungan dengan barang diproduksi atau dijual. Dikenakan pajak oleh seorang pengusaha yang dikenai pajak atau PKP sebagai pajak masukan 11% dari nilai pembelian. Sementara artikel akan ekstra 11% dari harga jual belum termasuk PPN pajak keluaran dari masa pajak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pajak pertambahan nilai yang diterapkan di perusahaan dari data yang diperoleh dari perusahaan. Dengan demikian, pajak pertambahan nilai harus dibayar setiap pungutan PPN, harus dihitung terlebih dahulu pajak masukan sehubungan dengan pembelian barang kena pajak tersebut. Ini menyeratkan bahwa PPN pada pengiriman kena pajak transaksi ditagih atas nilai tambah basic pajak dari setiap transaksi. Metode penelitian ini adalah data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi perubahan undang-undang perpajakan yang baru sehingga keuntungannya berkurang karena tarif pajak yang tinggi. Penulis memilih topik tentang pajak pertambahan nilai atau PPN ini di perusahaan Alfa Anugrah Teknik. Karena perusahaan Alfa Anugrah Teknik ini merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak dalam bisnis mekanikal dan elektrikal di Indonesia yang berpengalaman dan profesional. Karena kami memiliki kapasitas terpercaya dalam melayani berbagai proyek baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam hal penyediaan produk maupun instalasi perangkat mekanikal dan elektrikal yang dibutuhkan gedung, industri, apartemen, perkantoran, rumah sakit, sekolah, hotel, dan pabrik. Adapun juga permasalahan yang dihadapi pada perusahaan tersebut, seperti kesulitan mencari barang di Indonesia, sehingga memaksa pemilik perusahaan membeli barang impor yang mengakibatkan pembayaran PPN utang tinggi, dan itu mengganggu cash flow pada perusahaan tersebut, yang mengingat tempo pembayaran customer lebih dari 90 hari. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan perusahaan Alfa Anugrah Teknik setiap bulan cukup besar, di mana sistem penjualan saat ini sudah menggunakan penggunaan komputer untuk mengolah data penjualan menggunakan Microsoft Excel yang terdiri dari perhitungan laporan pajak PPN, uh, transaksi penjualan untuk menghitung laporan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan Microsoft Excel mempermudah para pekerja atau karyawan yang menghitung PPN itu sendiri setiap bulannya guna untuk mempercepat proses kinerja perusahaan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai PPN. Guna ingin mengetahui apakah perhitungan PPN di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009. Jadi, judul metode penelitian ini adalah analisis perhitungan dan pelaporan pajak atas penjualan barang pada perusahaan Alfa Anugrah tadi. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan Alfa Anugrah Teknik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan laporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan Alfa Nugra Teknik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Selanjutnya kita menuju ke bab 2 tentang landasan teori atau kajian teori. Untuk kajian teori yang pertama mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatakan berkutip bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi, menurut Siti Kurnia Rahayu, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai atau value added yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan serta memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Dasar hukum pajak pertambahan nilai ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri atau di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Untuk kajian teori yang kedua mengenai karakteristik pajak pertambahan nilai. Jadi menurut Waluyo, sebagai pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, PPN memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban pajak pertambahan nilai dapat dialihkan oleh pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang memberikan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada penanggung pajak atau pihak yang memikul pajak. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu PPN merupakan pajak objektif. Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat diperlukan atau ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, karakteristiknya itu multi-stage tax. PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Karakteristik yang keempat itu non-kumulatif. PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme perkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa. Karakteristik selanjutnya yaitu ada single tarif atau tarif tunggal. PPN hanya mengenal satu jenis tarif, yaitu 11%, penyerahan dalam negeri, dan 0% untuk ekspor barang kena pajak. Karakteristik yang keenam yaitu credit method, invoice method, dan atau indirect subtraction method. Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan. Karakteristik yang ketujuh, atas tentang karakteristik mengenai pajak atas konsumsi dalam negeri. Atas impor BKP dikenakan PPN, sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan tempat barang atau jasa dikonsumsi. Untuk karakteristik yang selanjutnya, yaitu Consumption High Value Added Tax. Jadi, dalam PPN Indonesia, pajak masukan atau atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dan dipungut atas penyerahan BKP dan JKP. Next. Kajian teori yang ketiga mengenai objek pajak pertambahan nilai. Jadi objek pertambahan nilai ini selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang baru. Objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 16C
Pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Nah, pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan selanjutnya ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat-syaratnya itu ada barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, kajian teori selanjutnya yang keempat itu mengenai subjek pertambahan nilai. Jadi, adapun subjek pajak pertambahan nilai yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Tidak termasuk pengusaha kecil. Bagi pengusaha yang telah dilakukan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli atau pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak PPN yang dipungut. Kemudian dilaporkan dalam laporan bulanan atau SPT masa, dan apabila ternyata ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. KPP atau KP2KP akan melakukan penelitian mengenai keberadaan dan kegiatan usaha di tempat usaha wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto melebihi sejumlah 600 juta rupiah dalam 1 tahun, termasuk pengusaha kena pajak seperti yang pertama pabrik atau produsen, kedua importir, yang ketiga pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, yang keempat agen utama dan penyalur utama pabrik atau importir, selanjutnya pemegang hak paten atau merek barang dagang kena pajak, selanjutnya pedagang besar, lalu selanjutnya pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang dan pedagang eceran atau retail. Yang kedua, ada pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta rupiah dalam 1 tahun. Pengusaha kecil ini yang memilih yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya pengusaha kena wajib pajak. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP. Keempat, orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, luas bangunan. Kedua, bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Bangunan bersifat permanen, tidak dibangun dalam lingkungan real estate, dan
pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Eh, yang terakhir itu pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas kantor pembendaharaan negara, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, dan termasuk itu pembendaharawan proyek. Selanjutnya, kajian teori mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Jadi kedudukan dalam Undang-Undang PPN ini yang pertama ada transaksi dikenakan PPN menurut UU PN adalah transaksi impor, penyerahan dalam negeri, dan ekspor BKP atau JKP. PPN yang terutang atas masing-masing transaksi tersebut sebesar tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau BPP, DPP. Undang-Undang PPN mengatur mengenai tarif PPN atas dasar pengenaan pajak atau DPP tersebut. Yang kedua, PPN yang terutang tersebut tidak menunjukkan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara. Yang ketiga, PPN yang harus disetor ke kas negara sebagai berikut. Yang pertama, itu transaksi impor adalah sebesar PPN yang terutang. Dan yang kedua, transaksi penyerahan dalam negeri dan ekspor adalah sebesar PPN terutang atas penjualan atau penyerahan atau pajak keluaran. Dikurangi PPN atas perolehan atau pembelian atau impor atau pajak masukan. Yang keempat, Undang-Undang PPN juga mengatur mengenai yang pertama itu jangka waktu pengkreditan yaitu berdasarkan masa pajak. Yang kedua, syarat-syarat untuk mendapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Dan yang terakhir, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kajian teori yang selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Menurut Diasmo, mengemukakan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada jumlah harga nilai. Itu adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintai oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Dasar PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, yang kedua ada nilai pergantian. Adalah nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintai oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Dasar PPN 1984. Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga itu ada nilai impor. Nilai impor itu merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984. Yang keempat ada nilai ekspor. Adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya diminta atau seharusnya dimintai oleh eksportir. Selanjutnya ada nilai lain, adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 75 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010 tanggal 31 Maret yaitu untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi dalam laba kotor.
Yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma PKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi harga laba kotor. Yang ketiga, untuk penyerahan media rekaman, suara, atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Yang keempat, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata judul per film. Yang kelima, itu untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Keenam, untuk persediaan PKP berupa persediaan dan atau OTIPA yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Selanjutnya, untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Selanjutnya, untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati pedagang antar perantara dan pembeli. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang, harga lelang. Dan yang terakhir, untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih. Selanjutnya, kajian teori mengenai tarif pajak pertambahan nilai. Jadi, pajak pertambahan nilai adalah salah satu contoh jenis pajak yang memakai tarif proporsional, yaitu jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Dapat disimpulkan apabila semakin besar jumlah objek pajak yang dibayarkan, maka persentase tarif pengenaan pajaknya akan tetap sama. Jadi tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 11%. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh pemerintah. Peraturan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5%. Ada setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Nah, kajian teori selanjutnya ini mengenai mekanisme peraturan perhitungan pajak pertambahan nilai. Seperti telah dijelaskan bahwa PPN dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam sebagai mata rantai jalur perusahaan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah menurut POHAN tahun 2016. Dikenai 3 metode. Yang pertama ada additional method atau direct or indirect deductive method or account method. Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah yang mencerminkan selisih antara harga jual dengan harga beli barang. Lalu penjumlahan seluruh unsur nilai tambah tersebut dikalikan tarif PPN yang berlaku. Jadi rumusnya itu besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan PPN sama dengan tarifnya yang sekarang 11% dikali nilai tambah. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengusaha dituntut mempunyai administrasi pembukuan mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan yang dikerjakan dengan tertib dan akurat.
Metode yang kedua ada subtraction method atau subtractive direct method. Menurut metode ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku. Jadi PPN yang terutang itu sama dengan 11% dikali harga jual dikurang harga beli. Uh, untuk metode yang ketiga, indirect subtraction atau invoice or credit method. Metode ini hampir sama dengan subtraction method, hanya bedanya dalam credit method yang dicari adalah selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan dan bukan sekedar selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi PPN terutang merupakan pengurangan antara PPN yang dipungut oleh pengusaha saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayarkan pada saat melakukan pembelian. Selanjutnya, kajian teori yang kelima mengenai pelaporan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Wirayawan dan Suhartono, menyatakan PKP yang telah memungut dan menyertakan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya dengan surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPN atau surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya. Pertama, saat laporannya itu PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, untuk sarana pelaporannya itu surat pemberitahuan masa atau SPT masa merupakan sarana untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila SPT masa tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah diterapkan. Maka SPT masa tersebut dianggap tidak disampaikan. SPT masa tersebut dapat disampaikan secara langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau KPP atau dikirimkan melalui perusahaan pos Indonesia secara tercatat dengan cara yang lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya, kajian teori yang keenam mengenai faktur pajak. Jadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 menyebutkan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Menurut Juli tahun 2015, faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP karena melakukan penyerahan BKP atau JKP oleh Direktur Bea Direktorat Bea dan Cukai karena impor BKP. Dan menurut Rahmat tahun 2017, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Nah, untuk ketentuan mengenai faktur pajak ini, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
menyebutkan bahwa yang pertama itu saat pembuatan faktur pajak terdapat pada pasal 13 ayat 1 PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap yang pertama penyerahan BKP, yang kedua penyerahan JKP, yang ketiga ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang kedua, faktur pajak harus dibuat pada saat dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1A. Yang pertama ada penyerahan syarat penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Yang ketiga itu saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan bagian tahap pekerjaan. Yang keempat, saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dikecualikan dari ketentuan di atas. Pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang selama 1 tahun atau yang selama 1 bulan kalender. Faktur pajak tersebut harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Selanjutnya, kajian teori yang ketujuh mengenai pajak masukan. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Menurut Muljono, dalam kasus et al., pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau penyerahan jasa kena pajak dari luar pabean dan atau impor barang kena pajak. Sedangkan menurut kasus et al. 2015, pajak masukan adalah PPN yang ditanggung PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak dan merupakan pajak terutang penjual yang harus dilaporkan oleh penjual atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Selanjutnya, kajian teori yang ke-8 mengenai pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak keluaran adalah uh, pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, dan ekspor barang kena pajak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Menurut Sumarso S.R, pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan kena pajak yang ditambahkan sebesar 11% dari harga jual. Sedangkan menurut kasus et al. Tahun 2015, pajak keluaran adalah PPN yang terutang, PKP yang diperoleh pada saat PKP menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini dia peneliti-peneliti ini sudah uh, sudah pernah meneliti terkait judul saya ini.
Dan hasilnya mereka itu yang pertama dari Afifa Eka Putri tahun 2017 meneliti tentang analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, hasil penelitian di Afifa Eka Putri ini penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di perusahaan Pelabuhan Indonesia 1 atau Persero telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan dalam perhitungannya perusahaan yang memperhitungkannya dengan benar yaitu dengan dihitung dari dasar kena pajak yang sebenarnya atau DPP. Untuk yang kedua, penelitian kedua itu dari Yesi Adriani Tampu Bulon tahun 2008. Yesi ini meneliti tentang analisis perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya pada perusahaan Sawah Besar Farma Cabang Palembang. Jadi hasil penelitian Yesi ini menemukan bahwa perusahaan Sawah Besar Firma Cabang Palembang sudah melaporkan secara akurat dalam SPT masa PPN. Baik pada pajak masukan maupun pajak keluaran. Pencatatan pajak masukan dan pengeluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuat rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan. Untuk peneliti yang ketiga itu dari Sekar Arum Sari pada tahun 2009. Sekar ini meneliti tentang evaluasi penerapan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT BR tahun 2005, 2006, dan 2007. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan BR, seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan Januari atau faktur pajak dengan nomor urut 047 dan 048. Namanya terjadi kesalahan dalam pengisi SPT masa PPN. Untuk peneliti yang keempat itu Andri tahun 2009. Andri ini meneliti tentang analisis pemotongan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Healthy World pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT Healthy World sebenarnya belum melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang berakibatkan terdapat banyak kesalahan-kesalahan seperti terdapat faktur pajak standar yang cacat, baik pajak masukan maupun pajak keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi perpajakan pada perusahaan. Selanjutnya penelitian kelima yang terakhir dari Denny Resapita BR Sambiring tahun 2014. Denny ini meneliti tentang analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT PLN Persero Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan Deli Serdang. Hasil penelitian menemukan bahwa PT PLN Persero Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP dan pemungut non-berdahara yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi PT PLN Persero Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan terlambat membuat tagihan yang dipungut kepada customer yang menyebabkan pajak keluaran dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan, yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan jasa kena pajak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua penelitian yang yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009, dan ada tiga penelitian terdahulu yang tidak sesuai karena keterlambatan, dalam melaporkan SPT massa. Jadi di bab 2 ini adanya kerangka konseptual dalam judul saya. Nah, dari pembahasan sebelumnya akan dianalisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut. Jadi dengan gambar ini saya akan menjelaskan saya akan meneliti perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau penjualan barang di perusahaan Alfa Anugrah Teknik, dan menganalisis perhitungan dan menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT Alfa Anugrah Teknik. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 yang akan dianalisis ini. Jika sudah sesuai, berarti perusahaan Alfa Anugrah Teknik yang saya teliti, berarti perusahaan tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi kalau misalkan perusahaan PT Alfa Nugra Teknik ini belum sesuai, maka harus adanya perbaikan, harus dimintai perbaikan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Bab 3 itu di bab 3 ini yang pertama mengenai jenis penelitiannya. Jadi jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memastikan bahwa suatu objek penelitian tertentu, penelitian dilakukan secara langsung di perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada kemudian dianalisis, yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat hanya terbatas pada objek yang diteliti saja. Jadi penelitian ini saya bersifat kuantitatif, dan tempat dan waktu penelitiannya ini penelitian ini akan dilakukan di perusahaan Alfa Nugra Teknik, dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember
tahun 2022. Mohon maaf, eh, itu ada kesalahan ketik. Jadi penelitian ini sebenarnya dilakukan pada bulan Desember tahun 2022. Yang ketiga yaitu ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek dan penelitian saya ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu perusahaan yang saya pilih, yaitu pada perusahaan Alfa Nugra Teknik, dan objek penelitiannya itu uh, yang menjadi objek penelitian saya adalah data-data mengenai pajak penelitian, nilai pajak pertambahan nilai atau PPN di perusahaan Alfa Nugra Teknik. Jadi nanti saya mengambil data-data yang seperti uh, ada di transaksi rekening koran uh, tersebut, perusahaan tersebut, atau di mengambil data dari laporan keuangan uh, pada perusahaan Alfa Nugra Teknik tiap bulan selama 2 Desember 2022. Untuk selanjutnya, metode penelitian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini yang pertama ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data, dokumen dan catatan yang sudah tersedia di tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua mengenai wawancara. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data mengenai gambaran umum organisasi tersebut. Jadi untuk dokumentasi ini saya akan pertama-tama akan jadi teknik pengumpulan data ini saya pertama-tama akan berwawancara dengan penanggung jawab perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan Alfa Nugra Teknik. Pertanyaan yang sudah saya berikan seperti apakah saya boleh untuk meneliti perusahaan beliau, kemudian jika berkenan, apakah saya diperbolehkan untuk diperbolehkan atau diizinkan untuk pengambilan data untuk terkait menganalisis data-data perusahaan tersebut. Terus apakah terus pertanyaan selanjutnya saya menanyakan apakah ada permasalahan yang dihadapi pada perusahaan tersebut. Terus selanjutnya apakah perhitungan PPN ini sudah dilakukan selama berapa
sudah berapa lama. Uh, dan semua pertanyaan itu dijawab seperti permasalahan yang sudah saya jelaskan di latar belakang. Terus yang kedua, saya diizinkan untuk diperlihatkan data-data laporan keuangan perusahaan tersebut untuk diteliti apakah uh, uh, perusahaan tersebut sudah sesuai dengan perhitungan dan pelaporan untuk disampaikan ke SPT Masa atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hmm, dan juga perusahaan tersebut sudah menjalankan pelaporan kepada SPT Masa selama perusahaan itu berdiri. Selanjutnya ada metode penelitian yang kelima, yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai. Nah, menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, menganalisis pelaporan pajak pertambahan nilai. Nah, pelaporan ini dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah SPT Masa. Untuk teknis analisis data ini, itu untuk menjawab permasalahan masalah yang dilakukan dengan cara-cara berikut. Nah, yang pertama itu menganalisis perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, langkah-langkahnya itu dilakukan untuk menghitung jumlah pajak pertambahan nilai terutang adalah yang pertama menghitung besarnya DPP, yang kedua menghitung pajak pertambahan nilai terutang. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara dengan rumus pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan tarif pajak pertambahan nilai dikali DPP. Yang kedua, menganalisis pelaporan pajak pertambahan nilai di perusahaan Anugerah Teknik Analisis dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, itu pelaporan PPN-nya. Nah, pelaporan PPN ini yang saya sudah sebutkan sebelumnya dilakukan lambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah SPT Masa. Dalam hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur. Terima kasih presentasi proposal metode penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.